Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia pada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membawakan muqaddimah yang ketiga yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Setelah pada muqaddimah yang lalu muallif rahimahullahu taala membawakan muqaddimah yang kedua yang merupakan atau erat kaitannya dengan muqaddimah yang pertama, kewajiban untuk berilmu, kemudian beramal, berdakwah serta bersabar. Di mana dalam muqaddimah yang kedua muallif menyampaikan tentang kewajiban orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk loyal kepada orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya, sebagaimana mereka juga diwajibkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala menyampaikan di awal muqaddimah yang ketiga, beliau mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim alaihi salam an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wad dalil qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini adalah muqaddimah
yang ketiga yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga sama seperti apa yang telah dilakukan oleh penulis rahimahullahu ta'ala pada muqaddimah pertama dan muqaddimah kedua. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, menunjukkan seorang da'i, seorang guru haruslah mendoakan orang-orang yang mereka dakwahi. Dan doa adalah merupakan sebab yang terpenting untuk mewujudkan sesuatu yang kita harapkan. Doa memiliki pengaruh yang sangat besar agar seorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah mendoakan orang-orang yang kita dakwahi, karena sesungguhnya apa yang kita upayakan tidaklah ada nilainya, tidak bernilai sama sekali, tidak akan memiliki pengaruh apa-apa ketika kita tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hidayah hanyalah di tangan Allah SWT. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang membukakan hidayah, memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hendaknya senantiasa kita membiasakan untuk mendoakan orang-orang yang kita cintai, mendoakan orang-orang yang kita dakwahi, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hidayah bagi mereka. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, dan sebelumnya ketahuilah ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, bahwa mendoakan agar seseorang diberikan petunjuk untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh penulis di sini. Beliau mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah SWT menunjuki engkau untuk senantiasa mentaati Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya doa seperti ini adalah doa yang paling baik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya doa ini adalah doa yang paling baik dan doa yang paling menyeluruh, mencakup makna yang sangat dalam, di mana Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya Ali, qul Allahumma hdini wa saddidni wadhkur bil huda hidayataka at-tariq was sadada sadad as-sahm. Allahumma hdini wa saddidni wadhkur bil huda hidayataka at-tariq was sadada sadad as-sahm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebuah doa, yaitu Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada diriku. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah.
hidayah dari Allah SWT, maka kita mintakan kepada Allah, Allahumma hdini wasaddidni, dan dekatkanlah aku kepada kebenaran, dekatkanlah aku kepada hidayahmu. Wasaddidni wadhkur bil huda hidayatakat tariq, dan ingatkanlah aku dengan petunjuk kepada jalanmu yang lurus. Wassadada saham, dan dekatkanlah aku kepada kebenaran sebagaimana anak panah itu mendekati tujuannya, mendekati sasarannya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jika seorang hamba telah mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mendapatkan segala macam kebaikan. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, annal hanifiyyata millata Ibrahim alaihi salam. Al-Hanif, kata Hanif itu diambil dari kata Al-Hanfu, yang maknanya adalah Al-Mailu. Al-Hanfu artinya Al-Mail, yaitu kecondongan. Adapun Al-Hanif adalah Al-Mail 'ani syirki qasdan ila tauhid. Al-mailu 'ani syirki qasdan ila tauhid. Jadi Al-Hanif adalah mereka yang condong meninggalkan kesyirikan dengan sengaja. Artinya memang mereka benar-benar berniat meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Hanif. Itu mereka yang condong meninggalkan kesyirikan menuju tauhidullah azza wa jalla, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Al-Hanif. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Faddinul Hanif huwa al-iqbalu 'ala Allah wahdah wal i'rad 'amma siwah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa Al-Hanif, ad-dinul Hanif, agama yang hanif itu adalah al-iqbalu 'ala Allah wahdah, menghadap semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling dari segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna dari kata Al-Hanif, yang diambil dari kata Al-Hanf. Adapun Al-Hanifiyah yang berasal dari kata Al-Hanif adalah Al-Millah, yaitu at-tariqah, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, jalannya Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang pemimpin
Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Beliau adalah seorang pemimpin yang senantiasa menundukkan dirinya kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia hanifan, adalah seorang yang meninggalkan kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 120. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah ajaran agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang hanif, yang lurus. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surah Az-Zukhruf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayah dan kepada kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah. Ini juga diantara hal yang menunjukkan makna dari kata hanif, itu berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan berlepas diri dari segala macam pelaku-pelaku kesyirikan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan makna daripada Islam. Beliau mengatakan, al-Islam huwa al-istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, serta tunduk mentaati Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta dari pelaku-pelaku kesyirikan. Ini juga penjelasan dari makna kata hanif. Jadi selain meninggalkan kesyirikan, mereka juga harus dan berkewajiban untuk berlepas diri dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin loyalitasnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam diri seorang mukmin kecintaan terhadap orang-orang yang justru memerangi Allah dan memerangi Rasulullah. Dalam diri seorang mukmin tidak ada kecintaan terhadap orang-orang yang justru memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Mumtahanah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan dapatkan orang-orang atau suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kalian tidak akan dapatkan mereka di dalam hati mereka
terdapat kecintaan terhadap orang-orang yang justru memerangi Allah dan memerangi Rasulnya. Ini tidak akan terdapat di dalam diri seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka itu adalah aba'ahum, ayah mereka, atau abna'ahum, atau anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara mereka, atau ashiratahum, atau kerabat mereka. Ketika mereka memerangi Allah dan Rasulnya, maka orang-orang mukmin tidak akan tersisa di dalam hati mereka kecintaan terhadap orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah orang yang paling dekat hubungan kerabatnya. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dalam ayat yang tadi sudah kita bacakan, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inni bari'un minkum wa mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara makna kata Hanif. Jadi di sini muallif rahimahullahu taala mulai menjelaskan bagaimana hakikat dari al-hanifiyah. Beliau mengatakan, i'lam arsyadaka Allahu li ta'atih anna al-hanifiyata millata Ibrahim. Kata millah di sini adalah merupakan badal dari kata al-hanifiyah, atau sebagai penegas dari kata al-hanifiyah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya al-hanifiyah yaitu jalannya, tariqahnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Ketahuilah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, tidak seorang nabi pun yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam melainkan semuanya dari garis keturunan Nabi Ibrahim. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan millata abikum Ibrahim, agama dari ayah kalian yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa agama seluruh nabi itu adalah al-Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, falan yuqbala min, maka sama sekali tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi.
wa huwa fil akhirati minal khasirin, di mana di akhirat dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Di sini muallif rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ajaran Nabi Ibrahim tersebut adalah an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu kalian beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengkhususkan ibadah kalian semata-mata hanya kepada Allah. Kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlisan, itu dengan mengkhususkan, memurnikan ibadah tersebut semata-mata hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabidzalika artinya dan dengan itulah. Dengan itu maksudnya apa? Perintah untuk mentauhidkan Allah tadi, beribadah semata-mata hanya kepada Allah SWT, itulah yang telah Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Jadi perkataan beliau wabidzalika, dan dengan itu maksudnya apa? Yaitu perintah untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah, itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan begitu pula seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga diperintahkan untuk menyerukan kepada manusia agar beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami wahyukan, kami perintahkan kepada setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah perintahkan kepada mereka agar menyerukan kepada kaumnya, beribadahlah semata-mata hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Ini dalam surat An-Nahl ayat 36. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas mereka adalah mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah perintahkan kepada setiap manusia. Wa khalaqahum laha, dan itu pula lah tujuan kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhwatul iman azani Allah wa iyyakum, sebagaimana di dalam muqaddimah kedua, poin pertama di dalam muqaddimah kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT, agar kita ini tahu untuk apa keberadaan kita di dunia. Karena banyak di antara manusia yang dia tidak tahu keberadaan dia di dunia ini untuk apa, sehingga hidupnya tidak menentu, hidupnya tidak terarah, tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Makanya muallif rahimahullahu taala di sini menjelaskan hakikat dan tujuan kita berada di dunia. Kenapa kita diciptakan oleh Allah SWT? Beliau mengatakan annallaha khalaqana,
wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT dialah yang telah menciptakan kita. Dia pula lah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah, ketika Allah menciptakan kita, Allah berikan rezeki kepada kita, Allah tidak biarkan kita tanpa adanya bimbingan, tidak. Namun justru bal arsala ilaina rasula. Namun justru Allah SWT mengutus kepada kita seorang rasul untuk menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk menjelaskan kenapa kita diciptakan oleh Allah SWT, bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT. Siapa yang mentaati mereka akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang tidak mentaatinya, yang mengingkari Rasul tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Jadi Allah menciptakan manusia semata-mata untuk beribadah. Beliau mengatakan dalilnya firman Allah SWT, kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, semata-mata hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan di dunia ini hanyalah ujian. Ujian yang akan menentukan kebahagiaankah yang akan kita dapatkan di akhirat kelak nantinya, atau kesengsaraan yang tiada akhirnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan kita, Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji siapa yang paling baik amalannya, siapa yang paling ikhlas dan yang paling mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, wa ma'na ya'budun, makna dari kata ya'budun adalah yuwahhidun, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari kata ya'budun. Wa ma'na ya'budun, makna dari kata ya'budun adalah yuwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bahwa sesungguhnya kebaikan jiwa manusia di dunia dan di akhirat itu hanyalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan jiwa manusia di dunia dan di akhirat hanyalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat. Maka tidak ada kebaikan bagi jiwa manusia kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan di dalam Majmu' al-Fatawa, wala anfa' lil qalbi min at-tauhid wa ikhlasid din lillah. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati manusia daripada mentauhidkan Allah dan daripada mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi manusia daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an siapa saja orang-orang yang tidak dapat diganggu oleh syaitan. Seperti firman Allah SWT di dalam surat Al-Hijr ayat 40, begitu pula di dalam surat Shad ayat 83. Dalam surat Al-Hijr ayat 40, sebelumnya Allah SWT berfirman bagaimana syaitan berkata kepada Allah SWT ketika Allah mengatakan wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, sesungguhnya engkau akan mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Syaitan berkata, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Syaitan berkata, wahai Rabbku, anzirni, tangguhkan aku. Syaitan meminta kepada Allah agar diberikan tangguhan, diberikan umur yang panjang, ila yaumi yub'atsun, sampai manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan qala fa innaka minal munzarin, engkau termasuk ke dalam golongan yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima aghwaytani, syaitan berkata, wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah membinasakan aku, la uzayyinanna lahum fil ard, aku akan hiasi bagi mereka di permukaan bumi, wala ughwiyannahum, dan aku akan jerumuskan mereka ajma'in, seluruhnya. Ini sumpah syaitan akan menjerumuskan umat manusia. Namun syaitan berkata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlut tauhid, mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa dijaga oleh Allah. Mereka akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak akan memiliki daya untuk menjerumuskan mereka ke dalam jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.